Alhamdulillah jemaah kajian rutin malam Ahad Majelis Al-Fatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan masih memperkenankan kita untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu bertolabul ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di kajian fikih masih seputar hukum-hukum di dalam imam salat. Terakhir kita masih membahas siapa yang lebih utama untuk menjadi seorang imam di dalam salat. Apakah itu yang ahli fikih yang lebih paham atau yang bacaannya paling baik. Kemudian yang akan kita bahas di kesempatan kali ini masih di poin-poin tentang imam di dalam salat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yushtaratu imamatul aula. Ya, di dalam salat itu tidak disyaratkan yang menjadi imam itu yang lebih utama. Ya, kemarin yang kita bahas adalah mana yang lebih utama, apakah yang lebih paham atau yang lebih bagus bacaannya. Nah, tidak disyaratkan, yang penting ya imam tersebut, orang tersebut sah menjadi imam. Ya, siapa saja yang sah untuk menjadi imam. Nah, kemudian poin selanjutnya, man tasihu imamatuhum, siapa saja orang-orang yang sah untuk menjadi imam. Yang pertama, imamatul a'ma, imamnya seseorang yang buta. Fa'an Muhammad bin Rabi, dari Muhammad bin Rabi', anna Itbana ibni Malik, bahwasanya Itban ibnu Malik, kana ya ummu qaumahu, beliau itu menjadi imam di kaumnya. Wa huwa a'ma, dan dia keadaannya buta. Wa annahu qala, dan beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaha takunu dhulumatu was-sailu wa ana rajulun dharirul basari. Ya Rasulullah, ya, terkadang terjadi gelap dan terjadi banjir. Jadi ketika terjadi hujan atau turun hujan itu gelap, ya, terjadi gelap dan banjir sehingga kesulitan untuk datang ke masjid, dan dia seorang yang buta. Fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Kemudian Itban ini menyuruh Rasul untuk salat di tempatnya agar nantinya tempat tersebut dijadikan oleh dirinya sebagai musalla. Yang digarisbawahi oleh kita adalah tadi ya, bahwasanya Itban ini adalah laki-laki yang buta dan dia seringkali mengimami atau menjadi imam di kaumnya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum, ya, meminta ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan Nabi Muhammad, ya, alal Madinah, di Madinah, yusolli bin nas, untuk sholat bersama sahabat-sahabat yang lain. Artinya ya, ibnu Ummi Maktum yang buta itu diminta oleh Rasul untuk menjadi imam, maka boleh orang yang buta itu menjadi imam. Nah, di sini ada faidah bahwa tasihu imamatul ma'dzur, sahnya seseorang yang cacat mengimami orang-orang yang tidak cacat, orang yang sehat. Gitu. Alal arjah, menurut pendapat yang kuat. Nah, ini pendapat poin yang pertama, yang sah untuk menjadi imam. Yang cacat pun, yang buta itu masih boleh menjadi imam sholat. Kemudian yang kedua,
imamatul abdi wal maula, imamnya seorang hamba sahaya. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma qadimal muhajirun al awwalun al usbata, ketika orang-orang muhajirin ya datang ke sebuah kampung tempat, yaitu Usbah di negeri Kuba, qabla muqaddim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Rasul. Kana ya ummuhum Salimun, ya, sebelum Rasul datang berhijrah, kemudian sebelum datang ke Kuba, ya, kan para sahabat ada yang lebih dulu datang ke tempat tersebut. Nah, kemudian melakukan sholat. Nah, siapa yang menjadi imam pada waktu itu? Yang menjadi imam adalah Salim maula Abi Hudzaifah, budaknya Abu Hudzaifah. Wa kana aktsaruhum Qur'ana, dan dia dijadikan imam karena dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Hadis pertama yang membolehkan seorang hamba sahaya menjadi imam sholat. Kemudian dari Nafi ibnu Abdul Harith, anna Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, Umar berkata kepada Nafi, manis takmal ta'ala ahlil wadi. Jadi suatu hari, ya, Umar itu ingin beribadah haji atau umrah, kemudian memanggil salah satu gubernurnya, yaitu Nafi. Nah, otomatis ketika Umar memanggil salah satu gubernurnya, gitu, ada kekosongan kepemimpinan di negeri tersebut, di daerah tersebut. Nah, kemudian Umar bertanya, manis takmal ta'ala ahli wadi, siapa yang kamu jadikan pengganti di tempat tersebut, ya, untuk menggantikan dirimu? Kata Nafi, faqala Ibnu Abza, yaitu Ibnu Abza. Qala waman Ibnu Abza, kata Umar, siapa Ibnu Abza itu? Qala maula min mawalina, seorang budak dari budak-budak kami. Qala fastakhlafta alaihimul maula, apakah kamu menjadikan seorang hamba saya untuk menggantikan dirimu? Jadi merasa heran Umar, kenapa yang menggantikan kepemimpinan itu adalah seorang hamba. Qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla. Ya, kata Nafi, dia itu adalah seorang hamba sahaya yang sudah hafid Al-Qur'an. Ya. Wa innahu alimun bil faraid, dia juga paham tentang kewajiban-kewajiban, tentang hukum-hukum dalam syariat. Qala Umar, amma inni sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar, kata Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Qur'an, dan akan menurunkan derajat seseorang itu dengan Al-Qur'an juga. Artinya di sini seorang hamba sahaya itu sah menjadi seorang imam di dalam salat. Kemudian yang ketiga, imamatus sabi al-mumayyiz, imamnya seorang anak kecil yang mumayyiz. Mumayyiz itu seorang anak kecil yang belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Wa qad taqaddama anna Amr ibnu Salamah, ya, telah kita bahas sebelumnya bahwasanya Amr bin Salamah amma qaumahu, mengimami kaumnya, wahwa ibnu sittin, dan dia umurnya 6 tahun, au sab'u sinin, atau 7 tahun. Lama amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayya ummahum aktsaruhum Qur'ana, ya, ketika Nabi memerintahkan agar yang menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, pada waktu itu Salamah, ya, Amr bin Salam ini yang banyak hafalannya. Wa ila sihati imamati sabi al-mumayyiz dhahaba Syafi'i khilafan lil jumhur. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i tentang imamnya anak kecil. Ya, Imam Syafi'i ini berbeda dengan jumhur ulama. Ya. Wal haditsu hujjatu alaihi.
Waman qala innahum fa'alu dzalika bijtihadihim wa lam yutalli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fama ansafa. Li'annahu syahadatun nafiy. Ya. Jadi alasannya itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah memilih anak kecil untuk menjadi imam, Dan ketika Salamah atau Amr bin Salamah ini menjadi imam, ya, itu wahyu masih turun, ya, wahyu masih turun, ya, dan tidak ada perintah dan tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara jumhur ulama itu membolehkan seorang anak kecil yang sudah mumayyiz untuk menjadi imam. Kemudian yang keempat, imamatul fasik, imamnya seorang yang fasik, ahli maksiat, itu masih sah menjadi seorang imam. Tasihu imamatul fasiqi wa huwa madhabu Abu Hanifah wa Syafi'i. Ini madhabnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Apa dalil mereka? Yaitu keumuman hadis-hadis yang telah lalu, bahwasanya dalam hadis tersebut yang berhak atau yang sah menjadi imam itu yang paling banyak dan yang paling bagus bacaannya. Ya, selama orang fasik ahli maksiat tersebut bacaannya bagus, hafalannya banyak, maka masih sah untuk menjadi seorang imam. Kemudian hadis kedua dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yusholluna lakum fa'in asobu falakum. Agak apa-apa sholat bersama kalian, jika dia sholatnya benar, ya maka falakum, maka pahalanya juga untuk kalian. Wa in akhtau, jika orang tersebut salah dalam sholat ataupun dalam perilakunya, falakum wa alaihim, maka bagimu pahalanya dan bagi dia adalah dosa-dosanya. Itu tidak ada masalah gitu. Ketika kita tahu dia orang fasik gitu, kemudian kita bermakmum kepada dirinya, dia tidak menjadi masalah. Kemudian hadis Ubaidillah bin Adi, annahu dakhala ala Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu wa huwa mahsurun. Ya, suatu hari Ubaidillah bin Adi datang kepada Utsman, dan Utsman sedang dalam keadaan terkepung. Faqala innaka imamun amatun, kamu itu adalah imam secara umum. Wa nazala bika ma'ana, dan telah terjadi padamu sebagaimana yang kami lihat. Wa yusalli lana imamun fitnatun, dan yang menjadi imam bersama kami, yang mengimami kami adalah, ya, imam yang penuh dengan fitnah gitu. Faqala as-salatu ahsana ma ya'malun nas, fa idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahu, wa idza asa'u fajtanib isa'atuhum. Ya, jadi kejelekannya saja yang dihindari, adapun keimamannya itu masih sah saja. Sebagaimana tadi yang disabdakan Nabi, ya, kejelekannya bagi dia, pahalanya kita masih mendapatkannya. Kemudian yang kelima, imamatu masturil hal, imamnya seseorang yang kita tidak ketahui keadaannya. Apakah dia orang kafir, ya, apakah dia itu ahli maksiat, apakah dia ahli bid'ah, apakah dia syiah, apakah dia apapun itu, ya, kita tidak tahu gitu. Ya. Maka imam seperti ini tasihus salatu khalfa man la yu'lam minhu bid'atun wala fiskun bittifaqil a'immatil arba'ah. Maka boleh, masih sah gitu. Kemudian yang keenam, imamatul mar'ati li jama'atin nisa, imamnya perempuan untuk jamaah perempuan. Amma salatu rajuli was-sabi khalfal mar'ah fala yajuz. Adapun laki-laki, ya, salat di belakang imam perempuan itu tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, kemudian poin yang terakhir, man amma qauman wa hum lahu karihun, imam yang dibenci oleh kaumnya, ya, imam yang dibenci oleh kaumnya. Dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Salasatun la tujawizu salatuhum adzanuhum. Ada 3 orang yang mana sholatnya itu tidak mencapai telinganya, artinya sholatnya tidak diterima. Siapa? Al-abdul abiqu hatta yurja'u, wa mra'atun batat wa zawjuha sahid, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ya. Salah satunya adalah imam seorang kaum yang mana kaum tersebut benci kepada dirinya, tidak disukai. Tadi yang kedua adalah seorang perempuan yang bermalam sedangkan suaminya dalam keadaan benci, ya, benci kepada istrinya. Itu seseorang yang sholatnya tidak diterima. Yang menjadi permasalahan adalah bahwasanya imam sebuah kaum, ya, yang dibenci oleh kaumnya, itu sholat tidak diterima. Wa hadzal wa'idu mukhtassun biman karahal qaumu fi dinihi au mukhalafatihi sunnah. Ini khusus untuk pemimpin-pemimpin yang menyelisihi sunnah dan menyelisihi agama. Wa au ghairu atau yang lainnya. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan imam. Nah, dengan ini kita sudah menyelesaikan perkara imam di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab.